Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Perkembangan masa kanak-kanak awal terdiri dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Perkembangan masa kanak-kanak awal terdiri dari beberapa aspek, yaitu tinggi, berat, perbandingan tubuh, postur tubuh, tulang dan otot, serta lemak dan gigi. Pertambahan tinggi badan pada masa usia anak-anak setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Sedangkan pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Berat badan pada masa usia awal kanak-kanak rata-rata 3-5 pon setiap tahunnya. Sedangkan pada usia 6 tahun, berat badan anak kurang lebih 7 kali berat badan pada waktu lahir. Untuk anak perempuan rata-rata beratnya 48,5 pon, sedangkan anak laki-laki mencapai 49 pon. Aspek selanjutnya yaitu perbandingan tubuh. Perbandingan tubuh antara bayi dengan masa kanak-kanak itu sangatlah berbeda. Ketika memasuki awal kanak-kanak, wajahnya tetap kecil dengan dagu tampak lebih jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan pada bagian tubuh pun berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata tidak buncit, dada yang lebih bidang dan rata, serta bahu lebih luas dan lebih persegi. Lengan dan kakinya pun lebih panjang dan lurus, serta tangan dan kaki tumbuh lebih besar. Selain perbandingan tubuh, ada juga loh perbandingan postur tubuh. Ya, benar. Perbedaan dalam postur tubuh dalam masa awal kanak-kanak itu sangat berbeda. Ada yang posturnya gemuk, lembek, ataupun endomorfik. Ada yang kuat, berotot, atau mesomorfik. Dan ada lagi yang relatif kurus atau etomorfik. Tingkat pengerasan otot pada bagian-bagian tubuh pun bervariasi mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat dan lebih berat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Lemak dan gigi. Anak-anak cenderung bertumbuh endomorfik, lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan otot. Dan yang bertumbuh ektomorfik mempunyai otot-otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi yang terakhir yaitu geraham belakang akan tumbuh. Selama setengah tahun berakhir, gigi bayi mulai tanggal, kemudian digantikan dengan gigi tetap. Pada masa ini, kebiasaan fisiologis yang sudah diletakkan pada masa bayi menjadi semakin baik. Contoh, nafsu makan menjadi berkurang. Ya, nafsu makan anak-anak tidak sebesar seperti nafsu makan pada masa ia bayi. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhannya telah menurun, dan sebagian karena sekarang anak sudah bisa membedakan jenis makanan yang ia sukai dan tidak ia sukai. Yang kedua, jumlah tidur yang dibutuhkan sehari-hari berbeda. Hal ini bergantung pada berbagai faktor tertentu, seperti banyaknya latihan di siang hari dan macam kegiatan yang ia lakukan. Yang ketiga, pengendalian pembuangan kotoran telah dikuasai pada masa akhir bayi. Keterampilan pada masa awal kanak-kanak. Yang pertama, fase mengulang-ulang. Anak akan dengan senang hati mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil untuk melakukannya. Yang kedua, anak bersifat pemberani, sehingga hilang darinya rasa takut kalau dirinya mengalami sakit ataupun diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga, anak belia mudah dan cepat belajar, karena tubuh mereka masih sangat lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada.
Berikut beberapa kemajuan kognitif sepanjang usia kanak-kanak awal. Yang pertama, menggunakan simbol. Yang kedua, memahami identitas. Yang ketiga, memahami sebab akibat. Dalam tahapan ini, anak sudah bisa memahami bahwa peristiwa itu memiliki sebab, dan dibalik sebab dari perbuatan itu pasti ada akibatnya. Yang keempat, mampu mengklasifikasi. Yang kelima, memahami angka. Di sini anak sudah bisa berhitung dan bekerja dengan angka. Yang keenam, memiliki empati. Anak sudah bisa membayangkan apa yang dirasakan orang lain. Yang ketujuh, teori pikiran. Setelah perkembangan fisik, perkembangan kognitif, yang terakhir adalah perkembangan psikososial. Secara psikososial, masa kanak-kanak sering disebut dengan masa etika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut masa etika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Adapun kenapa masa ini disebut dengan masa indera, karena pada saat ini indera berkembang pesat dan merupakan kelanjutan dari perkembangan selanjutnya. Berkat kesempatan perkembangan itulah ia senang mengadakan eksplor. Kemudian disebut dengan masa menentang orang tua, karena pada masa ini anak akan menunjukkan sikap kesenangannya dengan menantang sesuatu di sekitarnya. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi 1. Belajar berbicara. Misalnya mulai dengan menyebutkan kata ibu, ayah, dan nama benda-benda sederhana yang ada di sekitarnya. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ibunya, dengan ayah, dengan saudara kandung, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, belajar membedakan antara yang hal baik dan hal yang buruk. Juga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta mengembangkan atau membentuk kata-kata hati nurani. Yang kelima, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam, serta mempersiapkan diri untuk membaca. Berikut beberapa contoh perkembangan yang terjadi pada masa psikososial. Yang pertama, fisik dan motorik. Yang kedua, intelektual atau pengertian. Yang ketiga, berbicara, bahasa. Yang keempat, emosi. Yang kelima, sosial. Berikut beberapa kondisi penting yang mendukung kebahagiaan dalam awal masa kanak-kanak. Yang pertama, kesehatan yang baik memungkinkan anak menikmati apapun yang ia lakukan dan berhasil dalam melakukannya. Yang kedua, lingkungan yang merangsang di mana anak memperoleh kesempatan untuk menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, perilakunya yang kekanak-kanakan mengganggu diterima oleh orang tua dan bimbingan orang tua dan belajar berperilaku secara sosial. Yang keempat, kebijaksanaan dalam menegakkan disiplin yang terencana dan dilaksanakan secara konsisten. Yang kelima, mengembangkan ekspresi-ekspresi kasih sayang seperti menunjukkan rasa bangga terhadap prestasi anak. Yang keenam, harapan-harapan yang realistis sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak memperoleh apa